Februari Maret ini akan menyusul lagi, ada 468 hektar. Itu melalui program SI yang kemarin CPCL-nya sudah kami tanda tangani. Nah, nanti di bulan Maret di bawah naungan Apresindo juga ada 371 hektar yang kita rencanakan nanti penanaman perdananya sekaligus pemetikan buah perdana yang ditanam oleh Pak Muldoko yang dilakukan nanti oleh Bapak Bupati di sini. Yang ketiga, program PSR ini Bapak dan Ibu memang kalau saya katakan wajib kita kejar, khususnya di 3 kecamatan ini. Karena di 3 kecamatan ini adalah ekstra yang oleh Pak Soeharto pada tahun 1987 88 program ini sudah ada yang namanya transmigrasi. Artinya apa? Ada 18.000 hektar ekstra itu sudah wajib replanting. Sebetulnya kalau bapak-bapak kompak dan mau, apalagi diberi dana gratis, masa nggak mau? Saya pun memang heran. Ini target 2000 akhir 2023, apa yang dibilang Pak Sekjen tadi, wajib kita kejar. Karena apa? Apa disampaikan Pak Ketum, 2024 Presiden bertukar, kebijakan belum tentu kebijakan PSR ini berjalan lagi. Artinya kerja kita tinggal 1 tahun 8 bulan. Nah, syarat daripada pabrik rakyat itu harus ada di angka 5.000 hektar. Artinya kita masih mengejar ada 2.700 hektar lagi. Nah, kalau sepakat kita 3 kecamatan ini, saya rasa pasti. Tapi yang penting Bapak mau, pasti bisa terkejar. Karena mengapa saya lebih fokus kepada 3 kecamatan? Karena ini tidak lagi di bawah kawasan hutan. Karena bapak-bapak telah memiliki sertifikat yang sah. Artinya apa? Persyaratan pertama PSR sudah terpenuhi. Nah, untuk kecamatan-kecamatan lain itu adalah 78%-nya tanaman sawit kita berada di kawasan hutan. Ini dia yang menjadi masalah. Maka ayo kita kejar 3 kecamatan ini mumpung. Nah, ini saya bilang kita kan harus pakai haji mumpung nih. Mumpung ketumnya, sekjennya yang mengocek duit yang kata Pak Ketum tadi itu adalah anak asli Riau. Kita harusnya bangga anak Riau bisa mengendalikan PSR se-Indonesia dari Sabang sampai Maluku. Selagi mereka berdua ini yang tadi berapi-rapi, tadi Pak Sekjen saya catat ada 45 menit, Pak Ketum ada 1 jam 15 menit. Dengan semangatnya, maka semangatnya itu harus kita ambil, kita kendalikan dengan remote, sehingga mereka apapun yang kita rencanakan dari bawah, backing kita sudah orang pusat. Buat apa kita harus berpatu tangan? Ayo kita kejar. Yang keempat, Bapak dan Ibu, program PSR ini Bapak harus paham dulu. PSR itu apa? Namanya saja sudah peremajaan. Artinya persyaratannya adalah peremajaan itu adalah replanting. Ini seperti ini yang usianya 25 tahun ke atas yang tidak produktif kita remajakan. Jadi tidak boleh lahan kosong. Harus berdiri batang sawit yang sudah berusia di atas 25 yang sudah tidak produktif. Boleh PSR kita lakukan kepada masyarakat yang gagal produksi. Artinya apa? Bapak sudah menanam di atas 5 tahun atau 10 tahun yang tidak berbuah. Itu boleh masuk dalam program PSR.
Jadi kata kuncinya adalah peremajaan. Maka Bapak yang masuk ke ruangan kami, persyaratannya itu, mengapa banyak yang kami tolak? Setelah kami evaluasi di lapangan, nyatanya mereka berada di kawasan ikan. Yang kedua yang tawarkan mereka adalah lahan-lahan kosong atau lahan tidur. Yang kedua, pertukaran antara getah ke sawit itu juga hukumnya tidak boleh. Jadi peremajaan sawit dari sawit ke sawit. Jadi tidak boleh rambung ke sawit. Kalau rambung nanti kita remajakan dengan rambung. Ini yang menjadi permasalahan. Yang kelima, supaya Bapak dan Ibu ketahui, kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu membawahi 4 dinas. Di tubuh saya ini ada 4 dinas. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pertanian. Secara kebetulan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ada kabit perkebunannya, maka kami berdiri sekarang ini atas nama Kepala Dinas Perkebunan. Setiap persyaratan PSR yang masuk ke kami akan lakukan evaluasi. Setelah kami evaluasi tidak ada masalah, maka akan kami terbitkan rekomendasinya ke provinsi. Dan provinsi akan meneruskan ke Dirjenbun. Baru nanti ada perintah Dirjenbun untuk menerbitkan EPCL-nya peserta. Nah, disinilah Bapak dan Ibu rentang berjalan. Maka kalau kata Pak Rino tadi, Sekjen, tahun depan akan ada perubahan, persyaratan itu mutlak di dinas kabupaten kota, maka mungkin lebih cepat pelaksanaannya. Karena apa? Kami diberikan pelimpahan wewenang mengevaluasi dan sekaligus menerbitkan EPCL-nya. Artinya sudah 2 tangga yang kita lakukan. Seperti Pak Jarwo ini, Jarwo atau saya ingat Jarwo, Pak Jarno ya. Oh, maaf Pak Jarno. Tapi mirip-mirip aja lah. Penting kan sami wae gitu. Nanti seperti Pak Jarwo ini, Pak Jarno ini, ya, sebab di WA saya itu sudah tertulis Jarwo. Maaf, Pak Jarno, 1 tahun 6 bulan baru selesai. Selesainya ini bukan karena kasihan, bukan air mata yang sudah bergerum-gerum kata Pak Ketum, tapi memang Pak Jarno ini bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Dia apa yang kita sarankan diperbaiki, disarankan diperbaiki. Ini ada ketua-ketua kelompok kita yang beri saran, diiyakannya tapi tidak dikerjakan. Yang disalahkan kami. Artinya apa? Ketua-ketua kelompok turun ke lapangan bilang barangnya ada di meja kami. Padahal di meja kami itu Bapak dan Ibu, kalau Bapak datang, meja saya itu tidak ada secari kertas lagi, kosong. Karena apapun pekerjaan selalu saya delegasikan habis ke bawah. Saya tidak mau menyimpan-nyimpan masalah, karena nanti itu membuat saya tidak bisa tidur. Nah, program-program ini Bapak dan Ibu harus kami evaluasi di lapangan. Kami lakukan pemetaan. Kami akan melakukan koordinasi dengan kehutanan provinsi. Karena kehutanan di kabupaten sudah tidak ada, kami koordinasi dulu ke kabupaten, ke provinsi, membentang peta, dan mereka akan menarik DPS-nya ini masuk kawasan hutan atau tidak. Nah, setelah nanti dari kehutanan, nyatanya yang Bapak ajukan kepada kami itu lebih dari 99% masuk dalam kawasan hutan. Ini yang masalah. Saya kalau dalam kawasan hutan, apapun alasan Bapak mau nangis darah pun, saya tetap tidak akan mau menandatangani. Karena apa? Itu sudah merusak tatanan undang-undang yang berlaku. Artinya apa? Bapak punya kebun,
saya berurusan dengan Pak Kapolsek. Jadi maka itu saya tidak akan lakukan itu. Berikutnya, masalah PSR ini, Bapak, Ibu, jangan ragu. Seluruh pengurusan yang berada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rokan Hilir gratis. Tidak ada satu sen pun kami pungut uang itu. Kalau ada, staf saya bermain-main di lapangan, yang memungut, tolong beritahu kami. Kalau Bapak tidak sempat ke Bagan Hati-Hati, tolong WA saya 08231312341963. Apa kan? 08231312341963. Kawan-kawan selalu menghitung penghasilan kepala dinas. Surat CPCL yang kami keluarkan itu jumlah pesertanya adalah di atas 600 orang. Kalaulah satu orang aja 10.000, berapa untuk kepala dinas? Kami tidak pernah lakukan itu. Dan sampai hari ini boleh Bapak dan Ibu dari tahun 2018 sampai hari ini boleh Bapak tanyakan, tidak ada pungutan biaya tentang pengurusan PSR di Kabupaten Rokan Hilir. Kalaupun mungkin ada Bapak dan Ibu, staf saya yang turun itu 3 orang, yang ahlinya cuma ada 3 di kabupaten, mengukur 103. Kalau Bapak belikan aqua, Bapak belikan nasi bungkus, Bapak beri uang minyak, saya rasa itu masih tingkat wajar karena jasa mereka di lapangan. Tetapi kalau di atas itu namanya kurang ajar. Tolong saya akan supaya terbuka begini. Saya tidak mau mendengar sampai kemarin 2 minggu lalu saya dipanggil Bapak Bupati. Kendala PSR di Kabupaten Rokan Hilir ini karena adanya pungutan-pungutan. Sedih enggak? Akan saya jelaskan. Program ini berjalan semuanya dalam keadaan gratis. Tidak ada pungutan. Walaupun mungkin staf-staf kami ini kalau sudah masuk rekomendasi Bapak ke kami, itu main komputernya 1 kali 24 jam. Karena komputer kita tuh linknya langsung ke Dirjenbun. Apa yang kita ketik, apa yang kita kerjakan, itu mereka sudah terbaca di sana. Inilah harapan-harapan kami ke depan supaya target yang ada pada Kabupaten Rokan Hilir ini bisa tercapai. Apalagi kata Pak Tommy tadi itu ekstra di sini ada 18.000. Baru tertanam baru 1.766 hektar. Masih terlalu banyak. Nah, sepanjang jalan kita sekarang ini semuanya adalah PDP. Artinya ini sudah layak untuk kita replanting. Jadi tugas-tugas Bapak Pekulu meyakinkan kepada masyarakat, mumpung ada kesempatan ini, ayo kita lakukan. Bapak Pekulu punya hak data, bukan pengertian. Karena dana ini Bapak, yang 30 juta ini, isu di luar adalah akan dikembalikan. Tidak, uang itu adalah sifatnya gratis. Kekurangan daripada kegiatan itu, bapak-bapak melakukan kredit ke bank yang sudah ditunjuk. Pelaksanaannya, uang dari pusat itu langsung masuk ke kelompok. Kelompok langsung musyawarah kepada anggota. Apakah ini mau tanam sendiri? Apakah mau pihak ketiga? Monggo-monggo saja, sudah uang Bapak. Yang penting bagi kami administrasinya selesai. Kalau uang itu tidak selesai, uangnya selesai, kebunnya tak selesai, Bapak akan berurusan dengan Kapolsek, tidak berurusan dengan kami. Kami setelah menurunkan rekomtek dan duitnya masuk ke rekening Bapak, maka tugas kami
selesai. Kami tinggal menunggu laporan progres per 3 bulan. Apabila progres yang ditawarkan tidak selesai, maka kami akan kirimkan inspektorat untuk memeriksa Bapak. Itu hak kami saja. Jadi bukan kami memeriksa, tapi adalah inspektorat. Itulah mekanisme daripada program PSR ini. Jadi isu PSR ini terlambat karena tidak ada setoran, itu tolong diperbaiki. Tidak ada. Maka itu Bapak dan Ibu, harapan-harapan ini tentu harapan Bupati Rokan Hilir, harapan kita semua, supaya masyarakat kita ini makmur bersama. Apalagi pagi ini saya lihat YouTube harga sawit sudah 3.428 pagi tadi saya buka. Artinya apa? 1 ton sudah 3 juta sekian. Bapak, saya tidak mau terulang lagi hukuman Allah yang ditimpakan di Kabupaten Rokan Hilir. Saya ingat tahun 2006-2007 harga sawit anjlok sampai 200 perak. Maka banyak pengusaha sawit yang stres, menjual ladang, menjual mobil, menjual semua hartanya, sampai stres. Bahkan banyak petani sawit diserahkannya kepada dodos, sampailah. Karena upah dodos 300, harga sawit 200. Itu adalah hukuman dari Allah. Maka Bapak berkaca, apapun yang kita dapat, sekecil apapun yang kita dapat, lebih dari makan kita sehari-hari, hukumnya kita wajib bersedekah. Jadi terus kemana nih Pak? Kemana selamat? Saya pakai M. Ini udah bagus juga. Yang gini kan? Iya. Inilah salah satu liputan jurnal polisi online atas kehadiran Bapak Bupati Rokan Hilir beserta rombongan dalam acara tanam perdana kelapa sawit program PSR di KUD Tunas Muda Baru di Kepenghuluan Gelora. Dalam kehadiran tersebut dihakili oleh Dinas Perkebunan. Inilah ulaya ya Kadir Pelanting. Acara selanjutnya adalah acara Peremajaan pada hari ini, sawit rakyat penanaman perdana Kebun Binada kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Bapak Komra BPD PKS, Bapak Kapolsek Kecamatan Bagan Sinembang, Bapak Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Rokan Hilir, dan dari PPKS Medan. Mantap. Saya dampingi Kapolsek lah. Kalau nggak mau lewat kali gitu ya, Pak ya? Dampingi ada? Oh, dampingi. Udah lah.
Yuk. Bupati Rokan Hilir. Iya, ayo Pak, ayo Pak. Iya, ayo. Sini dong, sini kita foto di. Ayo, sini. Pak Kapol Iya, iya Bang, ayo Bang. Sini Bang. Ikut ke belakang. Masih diwawancarai sama Pak Haji ya? Panggilan. Oke, bismillah. Ayo, kita tanam bareng-bareng. Mana? Juru foto. Ketum. Ya, Lihat sini Pak, lihat sini Pak. lihat ya. Foto, lihat sini boleh. Yuk, momennya. Satu, dua. Ya. Perut yang besar. Kulit tanah, Mas. Subur. Jadilah kau minyak goreng 2,5 tahun lagi. Tanam pohon sawit berbuah panen. Minyak goreng. Ayo kita Biosolar. Oke, satu lagi kita. Pak. Ayo, Pak Kapolres. Pak Kapolsek. Satu, dua. Tak nampak pengajian. Cheers. Oke. Pak Kapolsek. Ayo, Pak. Semoga ke depannya Pak Kapolsek banyak sawitnya. 2 tahun jadi Kapolsek, dapat bulan 2,5 tahun. Panennya. Oke, pupuknya. Dah, lepas Adinda. Harus dijambak dia. Oke. Akan memberikan bismillah. Suburlah kau. Sawit tunas baru. Siap. Ya, enggak apa-apa. Supaya jangan dimakan tikus. Enggak, tunggu antaranya. Nih, nah, ayo. Oke. Ya, jadi cara nariknya ini gampang. Kau juga petani, Mas. Kali ini agak ganteng sih gitu. Dah. Nah. Mantap. Oke, foto bersama. Foto bersama. Di mana? Yang ada itulah, yang ada apa? Yang ada baleo itu, weh. Pegang dulu, supaya nampak Pak Bupati nanti merepek.